Saya harap teman-teman menyimaknya sampai akhir video ya, sampai selesai, agar teman-teman bisa mendapatkan kesimpulan dari apa yang saya sampaikan ini. Oke, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Iip Saifuddin. Asal saya dari Kabupaten Ciamis, kota kecil namun penuh dengan berjuta kenangan. Tapi saat ini saya berada di Bandung ya, saya tinggal di Bandung. Background saya pernah mengenyam pendidikan ekonomi, akan tetapi hati saya ada di sawah. Hati saya ada di ladang. Maksudnya adalah saya selalu mendapatkan energi lebih ketika saya bertemu hal-hal yang berkaitan dengan pertanian. Dengan saya membuat video ini, insya Allah saya berencana untuk membangun sebuah channel YouTube ya, yang mana insya Allah pembahasannya akan fokus dalam membahas hal-hal seputar pertanian ya, terutama hal-hal yang baru, percobaan-percobaan yang saya lakukan. Insya Allah nanti saya akan share, kita belajar bersama ya. Karena di sini saya tidak bermaksud untuk mengajari teman-teman semua, dan saya sendiri memang masih belajar ya. Jadi intinya di sini saya hanya mengajak kepada semua teman-teman untuk belajar bersama. Tujuan saya dalam membangun channel ini adalah berawal dari keresahan yang saya rasakan, bahwasanya pertanian di negara kita tercinta ini cukup memprihatinkan ya, dan terutama di sisi SDM, yang mana kurangnya regenerasi penerus yang akan melanjutkan tongkat estafet pertanian negara kita ini. Terkhusus saya melihat di daerah saya, di kampung saya sendiri, petani yang ada di kampung saya usia termuda itu di atas 40 tahun ya, dan itu pun hanya 1-2 orang saja. Sisanya di atas 50 tahun sampai 70 tahun. Bahkan diantaranya ada yang di atas 70 tahun masih aktif ke sawah ya, setiap hari. Dan salah satunya adalah beliau, bapak saya sendiri. Beliau adalah orang yang sangat hebat bagi saya. Beliau usianya hampir 80 tahun ya, pokoknya di atas 75 tahun. Saya bangga, sangat bangga kepada beliau. Tapi di sisi lain, hati saya berasa teriris ya, kalau melihat beliau di usia yang sangat sepuh ya, sudah sangat sepuh, tapi masih harus bekerja keras, harus ke sawah setiap hari. Beliau masih harus berjibaku dengan peluh, masih harus berinteraksi dengan lumpur ya setiap hari, dan dengan jarak dari rumah ke sawah itu cukup lumayan jauh. Semoga beliau selalu disehatkan, dan semoga saya bisa membahagiakan beliau sebelum diantara kami diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oke, berangkat dari keresahan tersebut, saya ingin mengajak teman-teman semua melalui video ini, melalui channel yang insya Allah akan saya bangun ini. Mudah-mudahan saya ingin bisa mengajak kepada teman-teman semua, membuka sudut pandang teman-teman semua terhadap pertanian, terhadap para petani, terhadap profesi petani. Mudah-mudahan saya bisa
mengajak pemuda-pemuda, para generasi bangsa ya, untuk peduli ya, untuk memperhatikan sektor pertanian. Dan kalau bukan kita, ya siapa lagi gitu. Misi saya dalam membangun channel ini, mudah-mudahan saya bisa menebar manfaat, bisa mengajak teman-teman semua untuk lebih tertarik dalam dunia pertanian ya, dan membuka pandangan yang lebih luas terhadap dunia pertanian. Dan visi saya, semoga saya bisa berkontribusi dalam mensukseskan, dalam mewujudkan Indonesia menjadi negara tersukses ya dalam sektor pertanian, dan negara Indonesia menjadi negara swasembada pangan di waktu yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Jadi gini ya teman-teman, saya jelaskan secara singkat, saya gambarkan secara singkat. Petani itu adalah ujung tombak kehidupan di muka bumi ini. Sekarang teman-teman bayangkan seandainya teman-teman itu adalah pengusaha-pengusaha sangat sukses ya, dengan omset ratusan miliar per bulan. Nah, tetapi pertanian di bumi ini anjlok misalkan ya karena itu tidak ada regenerasi penerus ya, dan keadaan semakin sulit misalkan sehingga di suatu keadaan itu betul-betul kesusahan pangan. Nah, sekarang teman-teman dengan uang ratusan miliar tersebut mau diapakan? Mau diberikan dengan apa? Mau diberikan sama apa? Kalau bahan pokok dari ladang, dari sawah, dari kebunnya itu tidak ada ya. Sekarang pertanyaan terbesarnya adalah, apakah bisa bertahan hidup dengan uang ratusan miliar tersebut? Jawabannya insya Allah mudah-mudahan teman-teman bisa menjawab sendiri ya. Sedangkan petani itu masih bisa hidup dalam situasi segenting apapun insya Allah, ketika air itu masih ada di bumi dan ketika kemauan itu masih ada ya, insya Allah masih bisa bertahan hidup, bisa makan singkong, bisa makan ubi, bisa makan daun-daunan apapun itu ya yang ditanam ya insya Allah. Sedangkan untuk yang mempunyai uang, kalaupun uang itu direbus, saya yakin teman-teman tidak akan ada yang mau untuk memakannya. Kebetulan ya, bumi ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diturunkannya sesosok makhluk yang sangat begitu kecil, yang berukuran berapa puluh nano ya, pokoknya sangat kecil, tapi cukup untuk menggemparkan alam semesta ini ya, dan membuat situasi sangat darurat. Ada beberapa negara yang menjalankan lockdown ya. Nah, dan di Indonesia pun itu sekarang sudah mulai naik ya statusnya, maksudnya yang positif, yang terjangkit itu terus signifikan naik, dan entah sampai kapan gitu puncak dari wabah ini di Indonesia, entah sampai kapan. Jadi intinya dari kejadian ini adalah contoh konkret ya, yang mana keadaan ini mungkin bisa jadi akan lebih sulit dari sekarang. Nah, sekarang pun ini makanan sudah mulai mahal, merangkak mahal. Dan kalau misalkan situasi di Indonesia sampai tidak ada atau sulit makanan didapat ya, lalu bisa apa kita yang cuman punya uang? Bisa apa kita dalam memperjuangkan agar kita bisa bertahan hidup? Semoga wabah ini cepat berlalu ya. Semoga memang tidak terjadi hal yang lebih sulit dibanding sekarang. Kita berdoa sama Allah
Allah lah yang menciptakan wabah tersebut dan menurunkannya ke muka bumi ini, dan hanya Allah lah yang mampu mengangkatnya kembali ya, menghilangkannya kembali dari muka bumi ini. Ketika Allah udah berkata kun fayakun, semua tidak ada yang mustahil, semua tidak akan ada yang bisa melawannya. Maka kita doalah, terus berdoa, perbaiki diri ya, terus ingat sama Allah, karena segala sesuatu itu kembali kepada Allah. Oke, ya semoga dengan hal ini bisa jadi pembelajaran ya. Ya itu dia, ini adalah contoh yang konkret ya, dalam menyikapi bahwa seorang petani itu sangat penting ya. Seorang petani itu adalah profesi yang sangat mulia, yakin teman-teman ya. Jadi stigma yang selama ini beredar di masyarakat, bahwasanya petani itu orang kampung, orang susah ya, itu salah kaprah ya, salah sama sekali, sangat salah ya. Yang benar adalah petani itu adalah ujung tombak keberlangsungan kehidupan di muka bumi ini. Itu yang sangat tepat ya. Jadi ayo teman-teman, kita perhatikan pertanian kita. Oke, mungkin ada video pertama saya ini, semoga bermanfaat ya. Semoga ini bisa menjadi pembuka pikiran teman-teman semua. Ayo teman-teman, sekali lagi di sini saya mengajak belajar bersama. Ayo kita sama-sama belajar, ayo kita perhatikan sektor pertanian negara kita. Nanti setelah badai ini mereda ya, setelah wabah ini selesai, mudah-mudahan secepatnya, dan mari kita mulai ya, mari kita wujudkan Indonesia menjadi negara swasembada pangan ya. Karena negara Indonesia adalah negara yang sangat subur. Tinggal bagaimana kita mengelola, kita mempersiapkan SDM yang unggul ya tentunya. Dan sekali lagi mudah-mudahan saya bisa menebar manfaat, bisa menebar semangat, bisa membuka pikiran teman-teman semua, dan lebih banyak orang yang tertarik dengan sektor pertanian ya. Ayo kita sama-sama berjuang demi negara tercinta ini ya. Oke, mungkin pada video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Insya Allah mudah-mudahan saya bisa konsisten ya dalam membagikan informasi kepada teman-teman semua. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.